Selamat siang Tribuners, selamat datang di Tribun Lampung Travel bersama Elena Octavia. Seperti biasa, Tribun Lampung Travel tentunya akan memberikan informasi mengenai pariwisata yang ada di Lampung. Nah, Tribuners, potensi wisata di Lampung dengan keindahannya yang luar biasa tentu selalu menarik wisatawan dari luar maupun daerah Lampung. Wisata-wisata ini bisa dikunjungi bersama dengan Biro Perjalanan, dan banyak sekali Tribuners Biro Perjalanan atau agen wisata yang ada di Lampung, salah satunya yaitu Aero Travel Indonesia. Kali ini Tribuners kita akan membahas mengenai paket-paket wisata yang bisa digunakan untuk Tribuners jadi referensi Tribuners ketika ingin berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Lampung. Untuk menemani obrolan siang kali ini sudah bergabung bersama kami yaitu Ahmad Azizur Rahman. Aduh, jadi grogi nih Tribuners. Beliau ini adalah direktur dari Aero Travel Indonesia. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Rahman. Iya, halo Mbak Ellen. Oke, selamat siang. Apa kabar nih? Selamat siang juga. Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Jadi kan kemarin tuh sempat wisata-wisata di Lampung sempat tutup ya karena akibat dari PPKM darurat. Terus sekarang gimana sih aktivitas pariwisata yang ada di Lampung, wisata-wisatanya, dan gimana antusias dari pengunjung yang datang? Ya, jadi emang pas kemarin ketika masih PPKM kan kita secara otomatis diminta untuk menutup semua wisata oleh pemerintah. Nah, namun setelah dibuka kembali untuk wisata-wisata ini, alhamdulillah para wisatawan sudah mulai banyak yang berkunjung ke Lampung. Nah, lalu juga banyak dari daerah-daerah, biasanya dari Pulau Jawa maupun dari daerah Sumatera, biasanya banyak dari Palembang, dari Bengkulu juga sudah banyak yang masuk ke Lampung itu. Nah, cuma kadang masih terkendala dengan beberapa yang adanya antigen, gitu, terus adanya vaksin. Oke. Kalau Aero Travel Indonesia ini sebenarnya sejak kapan sih, Kak? Kalau kami sih secara badan hukumnya itu dari tahun 2017, 2018 lah, dari 2018. Nah, cuma kalau untuk apa namanya berjalannya sendiri itu dari sekitar 2016 sudah mulai berjalan. Oke, jadi sudah cukup lama gitu ya ada di di Lampung ini sebagai agen perjalanan wisata itu tadi. Oke, Kak, destinasi apa saja sih yang bisa dikunjungi dengan Aero Travel Indonesia ini? Ya, kalau dari kami dari Aero Travel Indo Utama ini kami banyak untuk mengambil destinasi wisata yang biasanya wisata ke pantai, pulau-pulau itu yang biasa kami jalankan gitu. Cuma tidak menutup juga untuk adanya acara-acara gitu yang kita kunjungan ke kota, ke maksudnya daerah-daerah yang ada di Kota Bandar Lampung gitu. Nah, kalau untuk destinasi yang ada di yang pantainya sendiri sih biasanya kita Pulau Pawang, terus ada Pulau Galmas, ada Pulau Kiluannya, terus Krui juga ada, Pulau Wayang, dan sekitarnya yang biasanya berada di Teluk Lampung. Oke. Lalu kalau untuk paket-paketnya sendiri, ada paket apa saja tuh kira-kira? Bisa diceritakan secara lebih detail biar Tribuners nih yang pengen datang ke Lampung gitu, lagi cari referensi agen perjalanan wisata, bisa jadiin Aero Travel sebagai teman perjalanan wisatanya. Ya, kalau untuk paket secara dasar kita ada dua paket yang kita tawarkan. Itu jenis paketnya. Jadi ada paket yang modelnya itu paket open trip atau dia pakai gabungan dengan wisata lain. Jadi nantinya dalam trip tersebut kita akan digabungkan dengan kelompok-kelompok lain yang mendaftar dengan paket itu juga. Nah, biasanya kalau untuk paket open trip ini kita hanya adakan di weekend, jadi hari Sabtu ataupun Minggu. Nah, terus ada juga paket private trip. Nah, kalau paket private trip ini paket yang biasanya diambil untuk kegiatan-kegiatan wisata yang tidak ingin untuk dicampur gitu dengan wisata lain. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan seperti trip, terus gathering, terus juga OT dan lain sebagainya. Oke.
Lalu kalau untuk harga sendiri Kak, itu mulai dari berapa kira-kira pengunjung bisa menikmati paket open trip maupun private trip itu sendiri? Kalau untuk harga ya, Ya. kalau untuk harga sih sangat ya. Itu contoh mau ke Pulau Pawang ya. Untuk Pulau Pawang itu, untuk Pulau Pawang untuk paket open trip ya, itu dia kalau untuk kapasitas 1 sampai 5 orang itu dia masih kena di harga Rp150.000 per orang. Itu sudah memakai, jadi bukan hanya karena kan ada yang salah tafsir ya. Jadi istilahnya dengan harga yang Rp150.000 per orang itu hanya untuk tiket masuk. Padahal bukan. Jadi biaya Rp150.000 per orang itu nantinya itu sudah mendapatkan fasilitas yang penuh. Jadi kita nanti ketemu di dermaga Ketapang, sampai nanti mulai dari kebutuhan seperti apa, terus snorkeling, maka kemudian dokumentasi, terus harimau dan yang bila kita masuk spot-spot wisata itu juga sudah termasuk ke dalamnya. Nah itu kalau itu kayak Tegal Mas gitu. Tegal Mas kalau untuk paket open sendiri itu kena di harga Rp230.000 per orangnya. Nah sama itu untuk paket yang open trip. Kalau untuk paket yang paket sih paket ini dia harganya berbeda ya. Nah, maksudnya berbeda ini jadi ada perbedaan harga di tiap perubahan jumlah pesertanya. Jadi semakin banyak jumlah peserta, tentunya harga per orang yang dikenakan itu akan semakin murah dan begitu juga sebaliknya. Oke, jadi bisa jadi salah satu tipsnya kalau pengen berwisata lebih murah gitu semakin ajak temen-temennya gitu ya Kak ya? Iya betul, jadi makin banyak kan makin kena murah nih ya. Oke, lalu dengan harga tersebut Kak, keuntungan apa saja sih yang bisa didapatkan oleh wisatawan begitu ketika menggunakan agen perjalanan wisata Aero Travel Indonesia? Kalau untuk fasilitasnya tadi yang banyak. Iya. Ya untuk fasilitasnya ya. Jadi kalau untuk fasilitasnya itu udah lengkap. Jadi biasanya sih kalau untuk kayak ke pantai gitu ya, dengan harga itu tuh ya mulai dari kapalnya ya untuk kita organisasi ya, untuk kita kegiatan snorkeling dan sebagainya. Terus juga alat snorkeling itu kita penggunaannya yang kita berikan itu maskernya atau kacamata untuk berenang. Terus ada snorkelnya atau selang untuk pernapasan. Terus juga kita berikan pelampung untuk keselamatan. Nah, itu untuk kebutuhan sepertinya. Terus juga untuk makan sudah kita siapkan nantinya untuk makan. Kalau dia yang di Pulau Pawang, kita makannya prasmanan dari pulau. Terus juga biaya ke tempat-tempat snorkeling atau biaya retribusi itu juga sudah include di dalamnya. Terus juga biasanya sih kita bakal kasih air mineral. Nah nantinya untuk perjalanannya pun akan ditemani oleh tour guide. Dan nantinya tour guide ini yang akan mendokumentasikan kegiatan kita baik yang nantinya saat snorkeling maupun di pulau-pulau itu sudah include semua. Jadi artinya dengan harga yang kita berikan para peserta hanya tinggal mengikuti apa yang kita katakan, tinggal datang ke dermaga Ketapang lokasi kumpulnya, sampai di sana nanti sudah semua terpenuhi gitu sampai dengan nanti pulang atau kembali lagi di dermaga Ketapang. Oke, jadi udah paket lengkap banget ya Kak ya ketika pengunjung ingin jalan-jalan gitu atau ditemani oleh Aero Travel Indonesia. Lalu kalau untuk destinasi favoritnya itu sendiri Kak, biasanya yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar maupun dari dalam daerah Lampung itu sendiri, apa sih kira-kira? Untuk destinasi yang paling favorit ya, kalau dari data kunjungan yang kami miliki di kami sendiri, yang paling menjadi favorit itu di Pahawang. Terus setelah dari Pahawang ada Tegal Mas. Setelah Tegal Mas, Pulau Kiluan juga nggak kalah. Nah, sisanya baru yang lain-lain itu tidak begitu banyak, tapi maksudnya tidak begitu dominasi, tapi ada gitu. Nah Kak, mungkin salah satu hal yang ditanyakan gitu ya, atau yang jadi ketakutan dari wisatawan ketika ingin berwisata gitu, kira-kira aman nggak sih Kak di era pandemi saat ini berwisata di Lampung? Kira-kira seperti apa tuh? Maksudnya aman di perjalanan darat selama ke titik kumpul atau perjalanan saat kita berwisata nih? Maksudnya sekarang kan di era pandemi ya, maksudnya apakah aman gitu datang ke tempat wisata dengan kondisi yang pandemi saat ini begitu? Kira-kira ada jaminannya nggak sih, atau seperti misalnya di sana di tempat wisata diterapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar atau bagaimana? Oke, jadi prokesnya ya maksudnya. Iya.
Ya, kalau untuk prokes kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk prokes standar yang kita jalankan, jadi seperti menggunakan masker, juga hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk peserta yang dari Pulau Jawa, nanti kan kalau dia mau ke Lampung masuk ke Sumatera, itu di Pelabuhan Merak mereka akan dicek untuk vaksinnya, apakah sudah vaksin atau belum. Nah, terus juga nantinya ada antigen yang harus mereka berikan datanya, kalaupun mereka belum antigen nanti bisa di pelabuhan gitu. Cuma kalau selama wisata, alhamdulillah selama ini kita aman, dan tidak pernah mendapatkan laporan dari pengunjung kita yang pulang dari berwisata lalu mereka kena virus corona dan lain sebagainya, itu alhamdulillah tidak pernah kejadian gitu. Oke. Lalu apa sih Kak keunggulan dari Aero Travel Indonesia? Mungkin nih kalau wisatawan menggunakan jasa Aero Travel Indonesia, apa saja sih hal yang didapatkan yang mungkin tidak bisa didapatkan dari biro perjalanan lainnya gitu? Ya, gimana bisa diulang pertanyaannya? Kira-kira apa sih keunggulan dari Aero Travel Indonesia sendiri dibanding dengan biro perjalanan lainnya gitu, yang tidak bisa diberikan begitu oleh agen perjalanan lainnya? Oh gitu. Nah, oke, jadi kalau untuk namanya kita memberikan jasa ya, kita pelayanan. Jadi kalau untuk pelayanan sendiri yang kami sangat tekankan ini adalah kegiatan atau pemandu wisata. Nah, jadi pemandu wisata ini tentunya mereka sudah memiliki sertifikat kompetensi. Jadi mereka sudah sebelumnya pernah mengikuti uji kompetensi untuk kelayakan mereka sebagai seorang pilot. Terus juga dari kami sendiri selalu memberikan arahan-arahan kepada petugas kami, SOP-nya seperti apa sih dalam membawa peserta ini, hal-hal apa saja yang harus kita jaga, hal-hal apa yang harus kita berikan kepada para peserta. Jadi kalau di kami dari ini adalah pelayanannya. Oke. Kak, masih bicara soal pandemi. Di era pandemi ini ada syarat atau ketentuan tertentu nggak sih ketika pengunjung ingin berwisata di Lampung begitu? Misalnya perlu melampirkan hasil PCR atau dan yang lainnya. Di mana perlu apa? Apakah ada syarat atau ketentuan begitu ketika wisatawan datang atau berkunjung di wisata-wisata di Lampung, misalnya harus melampirkan surat keterangan PCR atau yang lainnya begitu? Untuk ke Lampungnya ya, dari prokesnya maksudnya? Iya, untuk wisata-wisata di Lampung. Oke, saya ulangi ya Kak ya. Iya. Apakah di era pandemi ini, apakah ada syarat atau ketentuan ketika wisatawan datang ke beberapa wisata begitu? Misalnya ada di wisata mana gitu harus melampirkan PCR atau surat swab atau apa ketentuan semacam itu? Oh, oke. Jadi kalau untuk Lampungnya sendiri sih pencegahan yang ada itu kan adanya di Pelabuhan Bakauni Merak ya, pelabuhan untuk masuk wisatawan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, kalau untuk di Pelabuhan Merak itu yang dimintakan antigen ya, swab antigen, terus juga vaksin gitu. Cuma kalau mereka naik pesawat pastinya ada PCR yang diminta oleh pihak bandara. Nah, cuma kalau dari jalur tol dari Pulau Sumatera sampai sejauh ini sih aman gitu. Jadi maksudnya tidak ada pengecekan kalau sudah lulus dari Pulau Sumatera. Jadi seperti apa ya? Seperti lebih menekankan mereka yang berasal dari luar Pulau Sumatera. Oke. Lalu ada nggak sih Kak tips berwisata di era pandemi semacam ini untuk wisatawan-wisatawan yang mungkin masih ada takut ya untuk datang ke wisata-wisata yang ada di Lampung? Oke, tips-tipsnya ya. Jadi yang pertama itu untuk di wisata yang pengen ngerasain lebih aman, tentunya kita jangan menggunakan paket yang open trip atau paket gabungan dengan peserta lain. Nah, jadi gunakan paket private trip, meskipun dari segi harga paket private trip ini akan lebih mahal dibandingkan paket open trip dengan jumlah peserta yang sedikit. Namun di sini kita memiliki keamanan ya, artinya kita merasa nyaman dengan tour yang kita lakukan karena nantinya tidak digabung dengan peserta yang lain.
Nah, terus kalau untuk selama tripnya sendiri ya kita tinggal sadar untuk menggunakan selalu patuh terhadap prokes saja. Jadi paling minimal kita gunakan masker, terus hand sanitizer juga selalu kita bawa gitu. Oke. Lalu Kak, rencana ke depannya apalagi sih yang akan dilakukan gitu oleh Aero Travel Indonesia? Mungkin akan memberikan paket-paket wisata lainnya atau hal-hal lain yang akan direncanakan oleh Aero Travel Indonesia ini ada nggak? Ya, jadi insya Allah dalam waktu dekat ya kita tentunya kalau memang era pandemi ini sudah mulai membaik, artinya mulai ketakutan itu banyak hilang dari orang-orang, maksudnya mereka tidak begitu khawatir gitu ya. Terus juga artinya untuk perjalanan pun sudah mulai merasa nyaman ya. Kami insya Allah akan buka-buka tur ke daerah-daerah lain, tapi lebih memfokuskan untuk ke daerah Indonesia bagian timur gitu. Wah, menarik sekali ya. Jadi bisa jadi salah satu alternatif ketika mungkin wisatawan yang di Lampung pengen ke luar kota juga gitu ya. Nah Kak, untuk pertanyaan terakhir nih, gimana sih caranya kalau misalnya nih Tribuners tertarik untuk pengen pesan paket-paket yang ada di Aero Travel Indonesia ini? Ya, jadi kalau memang berminat untuk melakukan liburan, terus juga dengan kami, bisa menghubungi kontak kami, bisa cek dari IG kami, ada biasa kita gunakan Parawang Island Lampung, ataupun aerotravelindo.official, nah itu bisa dicek, atau di website kami juga ada aerotravelindo.co.id, nah, jadi bisa dicek situ. Nah, nantinya akan setelah dari website, bisa cek paketnya di sana, nanti kita pindah ke WA, nah di sana proses bookingnya kita mulai gitu. Oke, terima kasih Kak Rahman sudah bergabung di Tribun Lampung Travel hari ini. Sukses selalu untuk Aero Travel Indonesia. Amin. Ya, terima kasih juga ya. Nah, Tribuners, itu tadi dia live Tribun Lampung Travel kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan live Tribun Lampung Travel berikutnya. Saya Elena